Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, ya, mur tetesan, itu yang pertama, mur tetesan, bahan pertama, 500 shikal, dan kayu manis yang kedua, yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan ini yang ketiga, tebu yang baik, ya, 200 shikal, 250 shikal, itu yang ketiga tebu. Yang keempat, ayat 24, dan kayu teja 500 shikal ditimbang menurut shikal kudus, dan terakhir minyak zaitun 1 hin. Itu firman Tuhan ya. Amin ya. Nah, saudaraku, inilah bahan untuk membuat minyak urapan yang kudus di perjanjian lama. Ya, memang kita nggak hidup di perjanjian lama, tapi firman Tuhan ini tetap berlaku. Ya. Kita hidup di perjanjian baru, kita tahu urapan itu datang dari Roh Kudus. Betul? Tapi bagaimana supaya orang percaya ini penuh urapan? Itu masalahnya. Betul ya? Banyak orang pengen diurapi, pengen powerful, pengen dahsyat, tapi dia lupa konsep Alkitab. Karena perkara-perkara rohani yang dahsyat itu nggak bisa diciptakan. Nggak bisa. Tapi Alkitab bilang itu harus dilahirkan. Ya, kalau ibu-ibu mengerti ya tentang melahirkan. Pertama, dia harus dibuahi dulu. Betul? Sama kita orang percaya, pertama kita dibuahi dulu oleh firman. Benih dulu. Betul? Tapi benih itu nggak satu hari jadi pohon besar. Nggak mungkin langsung berbuah. Sama. Ketika seorang ibu mulai mengandung karena dibuahi, nggak mungkin besok lahir bayi. Betul? Tapi dia harus mengalami proses mengandung. Demikian dengan perkara rohani. Kenapa? Itu sebabnya ayat pertama atau bahan pertama dikatakan, ayat 23, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan. Ayat 23, betul? Mur tetesan. Ini bahan pertama. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan pilih mur yang tetesan? Kita tahu mur itu suatu yang sangat wangi, untuk bahan kosmetik, untuk parfum. Yesus waktu meninggal, ataupun orang Majus datang membawa mur, betul? Iya. Nah, orang kalau meninggal dikasih mur supaya wangi. Oke? Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau bikin minyak urapan yang kudus, murnya itu harus tetesan. Kenapa tetesan? Jangan yang disayat, maksudnya. Kalau Anda pernah lihat pohon karet, tahu? Pernah tinggal di hutan. Saya dulu di Sumatera ya, jadi saya sering kecil itu, keluar masuk hutan, kan banyak pohon karet. Jadi saya tahu, mereka itu kalau mau sadap karet, pohonnya disayat kan, supaya getahnya keluar, terus ditampung. Itu namanya getah sayatan. Tapi Tuhan bilang, no. Mur itu kayak getah juga, cuma dia wangi. Tuhan bilang, tunggu dia netes keluar. Jangan disayat. Artinya apa? Jangan dipaksa. Kalau dia sudah penuh, nanti dia mengalir. Nah, demikian kehidupan orang percaya. Kalau saudara mau powerful, ya, mau punya kuasa, nggak bisa paksa Tuhan. Hari ini jadi Kristen, besok sakti itu nggak ada ceritanya. Nggak ada. Tapi saudara harus tiap hari ibadah sama Tuhan. Punya doa pribadi, punya pesuan pribadi, supaya benih yang sudah masuk itu terus diisi, terus seperti orang mengandung. Nanti kalau sudah waktunya, dia akan lahir sendiri. Saudara bingung, betul? Saudara tumpang tangan, orang sembuh. Ya, nggak usah dipaksa. Ayo kita nyanyi, tarik kuasa Tuhan, kurang kenceng, tarik lagi kurang kenceng. Injek kaki teman, kurang kenceng teman gue. Gua udah kenceng, tapi ya nggak bisa. Kenapa? Tidak pernah mengandung, tidak ngalami proses ya untuk diisi. Kalau sudah diisi, nggak usah khawatir. Ya, bayangan siapa yang lewat aja orang sembuh, betul? Amin. Cuman lewat orang tahu ini orang penuh hadirat Tuhan. Saya berasa loh. Saya kasih contoh lah. Saya dulu, anak saya tuh waktu kecil suka melukis. Dia sekolah BPK Penabur. Guru dokter gigi ya. Guru dia tuh dokter gigi. Punya anak les lukis. Nah, kalau salah saya ngajar di situ, betul ya. Tapi suatu hari ibu dokter ini, dia GKI. Jadi kita bukan ngomong denominasi ya. Suatu hari dia kena kanker, saudara.
Saya itu saksi hidupnya, betul ya? Kanker di mana? Di lambung. Lambung. Makin parah, maaf kata, aliran dia keras. Nggak percaya karismatik. Saya tahu dong, yang Pak Seventam punya aliran, paling benci kan? Suka mencibir kita. Ya itu biarin aja. Kita nggak peduli itu. Tapi saya mau cerita ini saksi hidup. Jadi si dokter ini sampai suatu hari, ngomong ke pendetanya, pendeta melarang. Ya sudah, andalin dokter. Dan saya lihat akhirnya pakai kursi roda, Bu. Akhirnya botak. Akhirnya nggak bisa makan karena di lambung. Jadi kalau makan muntah. Nah orang kalau sakit kanker makan aja masih sakit. Ini kanker di lambung nggak bisa makan. Gimana nggak lemah? Sampai ke dokter. Saya tahu dokternya, saya dikasih lihat fotonya. Dimasukkan alat. Memang darah semua gelembung-gelembung. Saya simpan waktu itu fotonya. Lalu apa? Dokter ini maaf kata ya, dokter muslim loh. Dokter ini, kita sama-sama dokter kata gurunya dia. Terus terang aja dokter, saya punya harapan hidup nggak? Dia bilang apa? Sorry, kita sudah give up secara medis. Sudah semua darah-darah, balon-balon udah nggak bisa makan, udah hijau, udah rontok semua. Akhirnya dia bilang, saya mau ke gereja, ada KKR. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai. Saya mau datang. Boleh nggak? Boleh. Coba bayangin, dia orang Kristen, nanya sama pendetanya, mau ke KKR karismatik, dilarang. Dia tanya dokternya, orang muslim bilang, silakan. Karena itu sudah nggak ada harapan. Apa saja yang kamu bisa tempuh. Saya saksi hidupnya, karena saya dikasih lihat fotonya, saya ketemu orangnya. Pergilah dia ke KKR itu. KKR itu 3 hari. Jutaan orang datang. Jutaan itu di Ancol. Jutaan, kenapa ini pendeta sangat terkenal. Saya nggak mau sebut namanya supaya jangan jadi berhala. Oke? Datang, penuh. Itu harus pakai polisi, harus bayar orang seberang supaya mereka jangan ganggu. Mesti duit semua itu. Datanglah. Hari pertama dia datang. Dengan kondisi lemah. Tahu apa yang terjadi? Tidak ada sesuatu yang terjadi. Pulang. Kondisi lemah. Hari kedua pengen datang, tapi sudah nggak kuat. Hari 3 is the last day. Dia bangkit, dia semangat, dia paksakan datang. Memang sudah mau game, saudara. Dia datang, dia di depan. Karena kan kursi roda kan prioritas. Di depan lagi. Maka puji-pujian dinaikkan. Hamba Tuhan yang ditunggu-tunggu belum muncul. Ketika pujian dinaikkan, worship leader bilang, Tuhan bilang ibu udah sembuh. Saudara bayangkan, itu bukan hamba Tuhannya, worship leadernya. Nah ini worship leader yang saya bilang, kalau dia sama Tuhan kehidupannya baik, keluar sendiri. Ibu ini nggak percaya dan nggak tahu siapa ini yang dimaksud, nggak ngerti. Selesai ibadah pulang, berdesak-desakan mobil, kan saya bilang jutaan, jadi mobil Anda bisa bayar. Dia udah nggak bisa makan, nggak bisa minum. Keluarganya kasihan di mobil. Ibu, namanya, tahu nggak namanya? Masih ingat? Gurunya. Nah intinya, gurunya bilang, coba ibu minum sedikit, kasihan udah berhari nggak minum. Ya udahlah, biasa minum, muntah. Air putih, ini minum bisa. Kaget dia. Minum lagi, nggak muntah. Bawa nasi tim. Memang cadangan. Coba makan. Dia makan, nggak muntah. Dia langsung buka jendela. Ya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Dia teriak-teriak. Saking girangnya. Sudah dong. Pulang. Besok penasaran kan? Datang ke dokter yang sama, yang orang muslim, yang sudah ronsen. Saya dilihat fotonya, saya simpen di Indonesia. Darah semua. Itu hari, cuman beda berapa hari dimasukin. Dokternya bengong. Saya punya fotonya. Lambungnya licin. Kayak udah dibersihin lambung baru. Tepuk tangan. Itu. Ya, kehidupan orang kalau itu baru bahan minyak urapan yang benar. Kita nggak bisa paksa Tuhan. Tapi biar itu mengalir keluar kalau kandungannya sudah penuh. Hanya lewat praise and worship. Dia hanya seorang song leader. Bukan hamba Tuhan yang ditunggu-tunggu. Tapi kalau Tuhan mau melakukan perkara ajaib, dia tahu siapa yang sudah kepenuhan. Hanya lewat nyanyi, sembuh. Sampai hari ini sehat. Bingung kan? Nah itu. Ya. Nah saya mau saudara seperti itu.
Ya, nggak usah instan, nggak usah paksa-paksa Tuhan, tapi penuhi bejana hidup saudara. Murtetesan, bukan disayat, bukan dipaksa, nggak usah disakitin, keluar sendiri. Amin. Yang kedua, kayu manis, betul? Sorry, ya. Yang kedua kayu manis. Bahan yang kedua kayu manis. Saya mau tanya, kayu manis itu lembek apa keras? Keras. Ibu-ibu tukang masak ngerti ya. Keras Pak, ampun. Gimana cara ngelupasinya? Gimana cara lembekinnya? Rendam pakai air garam. Rendam pakai air garam, lama-lama dia lembek. Sama Alkitab bilang, kalau saudara mau dipenuhi oleh hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan, saudara jangan punya hati sekeras batu. Ya, di sini ada yang sekeras batu? Ada yang udah pergi. Saya dibilangin banyak. Ya, gimana mau dibentuk Tuhan? Roh Kudus itu lembut. Roh Kudus mau ajar kita, tapi hati kita sekeras batu. Saudara boleh coba ibadah, saudara boleh sembah Tuhan dengan hati yang keras, nggak bisa. Tuhan kesulitan. Ya, sama. Kalau saudara punya batu, saudara masukin ke gelas air, dengan pas saudara masuk ke gelas air, saudara angkat. Yang batu mah tetap batu, tidak ada air yang diserap, tapi kapas yang lembut dia menyerap air kehidupan. Dia bisa menyerap firman. Karena waktu dia dengar firman Tuhan, dia merasa tertegur. Itu saya Tuhan. Itu saya. Saya mau berubah. Saya mau renungkan. Tapi kalau yang keras seperti batu, firman jelas-jelas untuk dia bilang, Tuhan ini kayaknya bukan untuk saya. Untuk si Asyong tuh. Asyong itu kurang ajar. Ada firman Tuhan tegur dia nunjuk orang lain. Dia ngeles terus. Makanya nggak pernah bisa berubah. Nggak bisa. Urapan itu nggak akan menyertai hati orang yang keras. Ya. Di proses Tuhan itu di dalam Alkitab sangat banyak contohnya. Ya. Itu sebabnya kita kalau diproses Tuhan, kita izinkan ya, diajar, ditegur, diproses. Nah, yang ketiga, ya, contoh orang diproses Tuhan, hati yang paling keras orang di Alkitab itu siapa? Saudara tahu? Musa. Musa juga termasuk orang yang sangat keras. Waktu dia lihat orang Israel dipukul, dia bantai. Dia kalau nggak keras, nggak bisa pimpin orang Israel. Karena semuanya tegar tengkuk, jadi mesti keras. Nah, tapi Tuhan prosesnya. Di mana Tuhan proses? Macam-macam. Dulu dia seorang pangeran, dia orang yang hebat, ya. Akhirnya Tuhan proses. Gara-gara dia bunuh itu, dia pikir mau nolong Tuhan, Tuhan nggak berkenan. Tuhan tuh maunya taat. Akhirnya lari ke mertuanya. Betul? Siapa namanya? Citro ya. Jadi apa di sana? Gembala kambing. Bayangkan seorang pangeran yang biasanya khotbah bicara hebat orang apolitik, hari ini khotbah sama kambing domba. Kotor, bau. Itu proses Tuhan karena dia punya hati yang keras. Sampai di situ belum. Ya, banyak lagi sampai masuk padang gurun. Kalau dulu dia merasa, Lord, I'm something. Saya ini hebat. Tuhan proses. Lord, I'm nothing. Ya, terakhir padang gurun dia lebih rendah lagi. Lord, you are everything. Tanpa engkau aku nggak bisa hidup. Padang gurun nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada 7-Eleven, nggak ada Costco, boro-boro. Nggak ada Tuhan kasih makan, mati saudara. Di situ dia dilembutkan. Akhirnya kita bilang orang yang paling lembut hatinya di dunia sekarang siapa? Musa. Broken before blessing. Kita sama, mungkin ibu juga diproses. Ya, saya juga diproses. Sampai saya berkata, Tuhan nggak sanggup lagi. Nggak ada apa-apa lagi. Ya, baru Tuhan berkati. Kalau nggak kita masih sombong. Oh saya jago, saya bisa ini. Saya punya ijazah banyak, saya punya pengalaman. Saya bisa nyanyi, saya bisa khotbah, saya bisa ngajar Alkitab. Saya pokoknya hebat saya terus. Tuhan bilang silahkan. Sampai lu udah nyongsep, tiara, baru Tuhan, aku perlu engkau. Nah, kita harus mengerti isinya hati Tuhan itu seperti itu. Ya, jadi kalau ditegur hamba Tuhan tuh jangan marah. Coba Mazmur 141 ayat 5, biarlah orang benar
memalu dan menghukum aku, itulah namanya apa? Kasih. Betul? Ya, nah itu bagus. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Inggris is the best. Ya, dikatakan gini, let the righteous strike me. Biarkan orang benar itu memukul saya, menghantam saya, tapi it shall be a kindness. Jadi kalau misalnya Ibu atau Pak Roland, Ibu Lea menegur saudara, kalau dia adalah orang benar, itu adalah kindness. Itu karena dia mengasihi. Saudara jangan bangga, oh pendeta saya mah baik, nggak pernah negur saya, takut sama saya. Nah itu bangga lagi, kan bodoh itu. Itu dia nggak cinta saudara, dia biarkan saudara, terserah lu lah istilahnya, gue udah nggak peduli sama, sakit loh kalau gitu. Kalau lu ngerti, kalau hamba Tuhan sampai kayak gitu, mestinya saudara tuh bertobat. Berarti dia udah nggak sayang saya dong, dia udah nggak peduli. Dia don't care. Tapi kalau dia masih peduli, kindness. Nah, itu bahan minyak urapan. Ya, dikatakan apa lagi? And let him rebuke me. Coba. Let him rebuke me. Kenapa? It shall be as excellent oil. Itu baru minyak yang kudus. Itu minyak yang terbaik. Let my head not refuse it. For still my prayer is against the deed of the witch. Jangan saudara menolak kalau saudara dihajar oleh orang benar. Kalau dia orang benar, itu kindness. Itulah minyak urapan yang kudus yang akan membentuk saudara. Tapi kalau saudara ditegur, besok gua nggak mau gereja lagi, rasain lo. Nah itu celaka saudara. Ya. Besok gua nggak mau gereja lagi, gua mau ngasih perpuluhan, rasain lo. Yang rugi saudara. Dia itu mau kasih minyak urapan kudus. Dia itu kindness. Dia itu love saudara. Tapi saudara itu dirusak pikirannya oleh setan. Seringkali kita begitu. Kenapa gereja kosong? Gereja kosong justru menurut saya gereja kebanyakan gereja benar. Jemaatnya yang nggak tahan saudara, diproses. Ngerti? Saya kasih contoh di Alkitab, banyak orang diproses Tuhan. Tadi Musa. Daud. Hebat luar biasa. Saya mau tanya, Daud diproses Tuhan ya? Proses. Waktu dia menghampiri Batsheba itu, Tuhan hajar saudara. Betul ya, anak yang lahir matinya. Mati. Walaupun dia disayang Tuhan, Tuhan hajar karena Tuhan sayang. Ya, dia mau jungkir balik 3 hari, guling-guling, Tuhan don't care. Bukan nggak sayang. Tapi hebatnya Daud, dia bangun. Dia kemana? Dia ke rumah Tuhan, dia sembahyang. Saudara. Dan Tuhan tegur dia, dia ampun, dia bilang. Jangan jauhkan hadiratmu dari aku, Tuhan. Kita ditegur makin galak, saudara. Makin merusak, balas dendam, pengaruhi yang lain. Lu jangan gereja itu, pendetanya gitu, kita keluar aja. Gila kan? Gila loh. Daud tidak. Dia sadar, dia angkat tangan. Dia sembah Tuhan. Sembahyang. Itu orang benar. Itu kindness. Itu. Nah setelah itu Daud hidupnya terus dihantam. Ya, anaknya Absalom berontak. Berontak. Ya. Bersama siapa? Yoab ya misalnya. Nah, kisah itu saudara, ya waktu Daud melakukan itu, waktu dia berontak, anaknya Absalom itu, Daud bunuh anaknya enggak, dia ampuni. Anaknya 2 inches, pusing saudara. Anak sama anak menikah, itu tadi. Tuhan rebuke, Tuhan proses. Ya, dia ampuni juga. Saul yang mau bunuh dia berkali-kali, dia punya kesempatan, dia potong jubahnya. Betul? Maksudnya dia mau kasih lihat, gua kalau mau potong lehermu bisa, baju lu gua potong aja lu nggak tahu. Tapi dia dendam nggak? Enggak, dia ampuni. Itu hati sudah diproses. Kalau kita ditampar sekali, ya mungkin kita aduh, udah gua ampuni. Tampar 2 kali, gue udah gak kuat nih. 3 kali gue hajar aja. Apa yang engkau tabur, engkau tuai. Itu pakai ayat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Ngeri kan? Tapi kalau saudara mau punya excellent oil, Tuhan proses. Gideon, Tuhan proses. Dia mau berperang. Punya tentara misalnya 33.000. Betul? Tuhan buang. Tuhan buang lagi.
Tuhan buang lagi. Sampai yang benar-benar tinggal 301%. Tapi bersama Tuhan mana enggak? Enak. Jadi jangan takut kalau Tuhan buang yang busuk-busuk. Ya betul. Daripada membusukkan, buang. Itu cara Tuhan, bukan kita jahat. Tuhan, Gideon punya itu penakut nggak gunanya. Minum air malah tunduk. Nggak perlu Tuhan bilang. Nggak perlu banyak. Belum tentu yang mayoritas itu benar. Belum tentu gereja yang besar itu yang paling diurapi. No. Nanti ketemu Tuhan kita tahu. Tapi orang yang mau seperti mur tetesan. Ya, orang yang punya hati tadinya sekeras kayu manis, tapi mau digarami oleh Tuhan, diproses Tuhan, keluar sebagai emas murni. Nah, bahan yang ketiga, tebu. Ya, bahan yang ketiga dikatakan tadi di ayat yang masih 23 itu tebu. Ya, saudara tahu tebu itu manis nggak? Manis. Kapan manisnya keluar? Waktu dia digiling. Ya, saya waktu kecil di Jambi paling doyan cari engko-engko pinggir jalan, giling tebu, kasih es panas-panas, enak manis. Tapi untuk bisa menghasilkan tebu yang manis, dia harus digiling, broken before blessed. Sama dengan Yusuf. Yusuf dipakai Tuhan luar biasa. Waktu dia diproses, digiling habis-habisan, difitnah sana sini sampai saudaranya jual dia. Tetapi di dalam penjara pun Tuhan bisa angkat, betul, bisa jadi perdana menteri. Itu broken before blessed. Jadi kalau saudara diproses Tuhan, bersyukurlah. Karena sebentar yang manis akan keluar. Ya, kuasa Tuhan, berkat Tuhan. Jangan lari kemana-mana. Saya adalah orang yang sudah diproses Tuhan. Bersama ibu saya pernah bilang, sampai nggak punya apa-apa, kartu kredit pun sudah penuh. Nggak punya apa, tiap hari makannya tahu, tanya dia. Makannya tiap hari tahu, sampai bilang tuh, oh pagi tahu, siang tahu, sore saya udah ampun tahu lagi. Ya itu yang ada. Ya, tapi Tuhan bisa pulihkan. Ya, yang saya bilang lewat lamaran satu di Kompas, satu-satunya lagi susah kerja, Tuhan panggil, itu seperti tanah Kanaan. Betul, dari situ kita diberkati. Padahal tempatnya kayak di hutan, rukonya kecil, nggak nafsu, saudara. Tapi istri saya kerja sana sampai hari ini, sampai terakhir, tetap digaji, kerja cuma 3 hari pun tetap full. Itu ajaib, saudara. Ya, nah itu. Nah ini 3 bahan, ya, yang perlu. Ya, yang keempat, kayu teja. Kayu teja itu kalau saudara tahu, ya, kayu teja itu semacam dupa. Bahan sedupa. Kalau di Indonesia ada itu kayu gaharu atau apa tuh, ya. Nah, ini kayu teja. Jadi kayu teja sama bicara diremukkan, dihancur, dibakar lagi supaya muncul dupa yang harum. Ini bicara apa? Kalau saudara mau jadi orang yang diurapi, bahan yang keempat, saudara juga harus lakukan ini. Kalau nggak salah saya ada kasih ayatnya. Lihat Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti apa? Persembahan ukupan. Doa ini seperti persembahan ukupan, ya. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Saudara tahu Israel itu kalau kasih korban persembahan sehari berapa kali? 2. Pagi jam 9 kasih persembahan. Ya, nanti sore jam 3 kasih persembahan lagi. Daud berkata, biarlah doaku ini merupakan persembahan pagi hari, dan tanganku yang terangkat waktu menyembah Tuhan, itulah persembahan sore hari. Ini nubuatan tentang Yesus. Yesus dikorbankan persis jam 9 pagi, mulai disalibkan, betul, sebagai anak domba Allah, dan jam 3 dia menghembuskan napasnya. Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkannya, karena sudah selesai. Itu nubuatan. Sampai hari ini tradisi itu ada. Nah ini sama buat kita. Kalau saudara mau perkara rohani lahir dalam kehidupan saudara, saudara ada orang yang diurapi Tuhan. Yang bahan yang keempat, jangan lupa berdoa. Ya, jangan lupa berdoa. Dan waktu memuji Tuhan, jangan malu angkat tangan. Karena itu persembahan sore hari. Ya. Kalau saudara lakukan ini, saudara sudah punya 4 bahan untuk menghasilkan minyak urapan yang kudus. Tetapi ke 4 bahan ini, Tuhan bilang lagi satu, yaitu dicampur dengan minyak zaitun.
Makanya kalau Anda lihat orang doain tuh selalu pakai minyak zaitun. Bukan minyak sayur, bukan minyak jagung, minyak anggur, no, minyak zaitun. Kenapa minyak zaitun? Sudah tahu? Dianjurkan di Alkitab. Tuhan kasih contoh. Tapi minyak zaitun ini memang unik. Punya karakter seperti Yesus. Ini bicara kebangkitan Yesus. Contoh. Bu Feni pernah ke Israel sama saya ya. Ke Taman Getsemani, betul? Di mana Yesus berdoa. Di Taman Getsemani. Itu Bukit Zaitun. Ada pohon zaitun yang besar? Ada. Itu dipercaya. Waktu Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa di bawah pohon zaitun itu. Itu gambaran Yesus, ya. Pohon zaitun itu gambaran Yesus. Di mana-mana Yesus nanti naik di Bukit Zaitun, ya kan? Datang di Bukit Zaitun. Semua bicara pohon zaitun. Karakternya persis Yesus. Nah, sekarang saya tanya. Yesus berdoa di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun namanya Taman Getsemani di Bukit Zaitun. Apa arti Getsemani? God and Shemen. Getsemani artinya tempat peresan minyak. Ya, minyak zaitun. Nah, minyak zaitun dari buah zaitun bukan hanya ditekan, kalau ditekan keluar yang pahit, tapi dia dikeres, dihancurkan. Kita pernah lihat ya Bu ya, pakai batu sampai dihancur baru keluar minyak. Ya, minyak zaitun ini gambaran Yesus. Makanya dia berada di Taman Getsemani, tempat peresan minyak, karena waktu itu dia dikuasai kegelapan, ada ayatnya. Sedang dikuasai kegelapan dan dia dihancurkan oleh tekanan-tekanan dosa kita timpa sama dia sampai dia bergetar, dia berkata, Tuhan, dia berkata, kalau boleh lalukan cawan ini, betul? Aku nggak kuat Tuhan, ngeri pembantaian nanti paku segala macam, ngeri secara manusia. Saking nggak kuatnya dia minta tolong muridnya, kalian berdoa untuk saya, 3 murid kesayangannya, betul? Tapi ketika dia sudah tidak kuat, dia cari muridnya, mengharapkan kekuatan, apa yang terjadi? Muridnya tidur. Dia balik lagi, dia berdoa. Secara manusia, Tuhan lalukan cawan ini. Tapi karena dia taat, dia mau dihancurkan di dalam kegelapan itu, ada ayatnya. Ya, supaya apa? Supaya minyak itu keluar. Karena minyak zaitun yang murni yang pertama, itu ditaruh di bait Allah zaman dulu untuk jadi lampu. Jadi lampu. Makanya Yesus mati dalam kegelapan supaya kita bisa jadi anak terang. Itu. Getsemani tempat peresan minyak. Buah zaitun yang dihancurkan itu gambaran Yesus yang dihancurkan oleh kegelapan ya supaya bisa menghasilkan terang. Dia rela mati dalam kegelapan 3 jam, betul? Betul ya? Terjadi kegelapan 3 jam. Dia menanggung dosa saudara dan saya. Dia dihakimi oleh Bapa. Tidak pernah dalam sejarah Bapak meninggalkan anak, tuh nggak ada. Mereka selalu bersama-sama. Waktu penciptaan, Elohim bertiga mereka mencipta. Waktu anaknya dibaptis, muncul, inilah anakku yang kukasihi. Yesus dan Roh Kudus turun. Mereka selalu bertiga. Tapi satu-satunya dari kita, Bapak meninggalkan anak. Betul? Makanya Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya pun nggak habis pikir, kok Bapak ninggalin anak tega. Karena dia menanggung dosa. Bapak nggak bisa menyatu dengan dosa. Dan dia nggak tahan lihat anaknya dihukum juga. Tapi dosa di anaknya membuat dia harus terpisah. Bapak waktu itu jadi hakim dan Yesus jadi terdakwa. Gantikan posisi saudara saya. Tapi dia mau lakukan itu. Supaya dia mati yang ke-8, saudara hidup jadi anak terang. Makanya kehidupan yang 4 bahan ini harus dicampur dengan kuasa kebangkitan Yesus. Saudara, saya bilang pohon zaitun itu punya karakter Yesus satu. Tadi, berongga. Saudara kalau lihat pohon zaitun ya, makin besar, makin berongga. Semakin dia gede ribuan tahun, semakin berongga. Itu gambaran Yesus. Yesus bilang apa? Kosongkan diri. Betul? Kita disuruh begitu. Kalau kalian mau jadi anak Tuhan, semakin kita besar, semakin kita kosongkan diri, semakin kita rendah hati. Biar Yesusnya semakin besar. Jangan kita semakin besar dipenuhi oleh roh-roh duniawi. Nggak akan bisa. Makin rendah hati. Tahu, sadar saya ini bukan siapa-siapa. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus. Nah itu yang Tuhan mau. Karakter Yesus ada di pohon zaitun. Satu, tadi diperas supaya hasilkan minyak. Yesus sudah diperas. Yesus mengosongkan diri. Betul? Yang ketiga,
Saudara boleh baca sejarah. Pohon zaitun saudara boleh coba. Saudara boleh tebang dia sampai ke bonggol-bonggolnya. Saudara hancurkan itu. Sepanjang masih ada akar sedikit di tanah, dia tetap tumbuh. Dia punya kuasa kebangkitan, dia nggak bisa dibunuh. Tahun 70, sejarah membuktikan Raja Titus masuk Yerusalem. Sudah diumumkan Yesus. Mereka bantai semua itu orang Israel. Semua pohon ditebang. Pohon zaitun yang terbuang tetap tumbuh. Saya kasih contoh lagi. Karakter pohon zaitun, minyak zaitun ini sebagai bahan campuran karena punya karakter Yesus, kuasa kebangkitan. Saudara ingat nggak kisah Nabi Nuh? Nabi Nuh waktu air bah. Nah, waktu air bah itu sebenarnya saudara tahu berapa hari sampai selesai? Kalau saudara hitung dari awal 370 hari. Jadi hujannya 40 hari, air naik sampai 115 hari, terus belum itu sampai Musa sudah mendekat hari terakhir. Ada berapa burung yang dia lepas katanya? Hah? Nuh. Ya, melepas burung. Burung apa? Merpati. Ada burung lain yang lepas? Nah, ada, saudara, burung gagak. Ya, saya kasih ayatnya kalau mau ya supaya Anda nanti baca ya. Kalau bisa tampilkan syukur, kalau nggak saya bacakan. Kejadian 8 ayat 7, karena ini pelajaran sangat bagus, saudara. Mungkin saudara nggak pernah dibahas di kupas ini. Saya mau sharingkan dia tentang pohon zaitun ini luar biasa. Pesannya banyak. Ini gambaran Yesus, saudara. Kejadian 8 ayat 7. Lalu ia, saya baca sama-sama 1-2 ya. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Ada yang dibawa nggak sama burung gagak? Nggak ada. Dia, saudara bayangkan gini, Nabi Nuh di kapal, maaf ya, sudah 370 hari 1 tahun, kira-kira mandi nggak? Nggak ngerti lagi. Nggak mungkin mandi, betul? Nggak ada air. Hidup sama binatang 370 hari, baunya kayak apa? Oke, jadi tentu pengen keluar. Pengen lihat ada kehidupan nggak sih di luar, betul? Pengen lihat, maka dia utus pertama burung gagak. Tapi burung gagak dibilang mondar-mandir, betul? Mondar-mandir sibuk, wah, ribut. Pulang, nothing. Nggak ada bawa berita. Tapi kemudian dia melepas, ya ayat 11. Coba ayat 11, Pak. Apa yang dia lepas? Menjelang waktu senja, dia melepas burung merpati, betul? Merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dan disitulah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Lepas burung gagak, air sudah kering, bolak-balik, tidak bawa berita kehidupan. Nggak bawa kabar baik. Itu si burung gagak. Maka Nuh melepaskan burung yang kedua, burung merpati. Merpati itu lembut, burung gagak lembut, berantem mulu. Wah, karena suka lihat itu kan. Ya. Dia lembut, dia tenang, tapi dia pergi. Dia tahu misi yang ingin dibawa oleh Nabi Nuh. Mau lihat ada kehidupan nggak sih? Dan dia pulang membawa berita baik. Ini loh, sehelai daun zaitun segar. Artinya apa? Anda kalau punya pohon apapun, kerendam air bah, hujannya 40 hari, air naik 115 hari, makin tinggi, semua gunung ketutup. Ada nggak pohon yang nggak ketutup airnya? Nggak ada. Semua kerendam air, semua pohon bah. Tapi kenapa pohon zaitun segar? Itu kan, ajaib kan? Dia nggak pernah mati sebetulnya. Dia adalah simbol dari Yesus. Orang mau salibkan dia, mau bunuh dia, dia bilang 3 hari aku Makanya pohon zaitun ini ajaib. Ya, nah hari ini sama. Kalau saya boleh kasih kesimpulan, Tuhan utus saudara, Tuhan utus saya, Tuhan utus hamba-hamba Tuhan, Ibu lihat dan siapapun. Maka ada 2 jenis utusan. Ada yang seperti burung gagak, sibuknya bukan main, ribut di mana-mana, tidak pernah memberitakan kabar baik. Betul? Tidak membawa kehidupan. Tetap rohani orang mati. Tetap orang tidak hidup dalam pengharapan. Karena dia jenis burung gagak. Ego berantem mulu.
Yang saya tahu burung gagak seperti itu. Berantem mulu, teriak-teriak mulu, kuak, kuak, kuak. Tidak mau begitu. Tapi kita diutus. Nah, makanya simbolnya merpati. PBB aja ngerti kan simbol perdamaian. Dia pergi diutus Tuhan. Simbol Roh Kudus. Orang yang diurapi Roh Kudus pulang bawa berita baik. Cerita tentang Yesus. Karena daun zaitun itu bagi saya simbol dari Yesus. Yesus juru selamat. Yesus yang bisa sembuhkan. Yesus yang bisa pulihkan. Sehingga orang yang tadinya sudah nggak punya pengharapan, sudah mati rohaninya, bangkit kembali. Nah, hari ini sebagai penutup, ya ilustrasi. Iblis aja sekarang sudah menghadap Tuhan. Kenapa? Tuhan, gua udah nyerah. Gua nggak mau jadi iblis lagi, Tuhan. Gua nggak mau jadi iblis lagi. Tuhan tanya, kenapa? Aduh, semua pekerjaan saya sebagai iblis sudah diambil manusia. Bahkan mereka lebih jahat dari saya sekarang. Iya. Mereka korupsi, mereka menipu. Ya, waktu korupsi dapat duit, saya nggak dibagi. Tapi ketangkep, setan yang disalahin. Gara-gara setan tuh. Saya kasih kisah nyata ya. Saudara, ini kisah nyata. Saya kan lagi pulang bantu satu perusahaan. Dia orang Kristen yang baru bertobat. Oke? Dari Konghucu, jadi orang Kristen sekeluarga. Perusahaannya besar, triliunan. Karena kesulitan, sedang terancam di penjara dan seterusnya. Ada teman saya bantu. Teman saya bantu si pengusaha ini. Dia bawa dia kepada seorang hamba Tuhan. Kalau saya sebut namanya terkenal, saudara pasti tahu. Punya satu orang asisten yang suka bantu hamba Tuhan ini baptis orang. Dan si orang yang suka baptis orang ini ngaku dia sebagai pengacara. Saya ini pengacara. Oh, ini punya teman, saya bisa bantu. Nah, teman saya ini dengan lugunya memperkenalkan perusahaan ini. Ini asistennya pendeta terkenal, dia bisa bantu. Dia pengacara. Oke, deal. Minta uang berapa? 1,5 miliar ya, kalau nggak salah. Kasih 1,5 miliar. Ini orang kesulitan uang loh. Tapi minta 1,5 dikasih. Ditunggu-tunggu nggak selesai, akhirnya orang masuk penjara. Pengacara ini diselidiki ternyata tidak melakukan apa-apa. Diselidiki lagi ternyata bukan pengacara, penipu, saudara. Itu orang Kristen lah. Orang Kristen lah, bantu baptisan hamba Tuhan. Akhirnya Tuhan bongkar. Uangnya dia makan, dipaksa-paksa kalau paling 500. Sisanya dia tetap. Nah, itu yang saya bilang. Banyak hari ini orang jadi burung gagak. Bukan beritakan yang benar, bikin orang celaka. Itu fakta, saudara. Betul? Makanya iblis bilang, gue gak mau jadi iblis lagi. Dia lebih iblis dari saya. Uangnya dia telan, gue gak dibagi, tapi ditangkap salahnya setan. Gara-gara setan. Ya, orang selingkuh, begitu. Masuk hotel, selingkuh. Waktu selingkuh, ajak setan, enggak. Tapi ditangkap setan yang disalahin. Soalnya gue nyerah deh. Dia lebih setan dari saya. Ngerti ya? Iya, itu fakta. Saudara, ya. Nah, saudara lihatlah di Alkitab nggak pernah ketemu setan itu sama setan berantem, betul? Nggak ada. Tapi hamba Tuhan sama hamba Tuhan, orang Kristen sama Kristen berantem. Berantem. Banyak. Itu burung gagak. Kita disuruh jadi burung merpati. Sampaikan berita kehidupan. Ya. Dan yang terakhir, sudah tahu baru-baru ini Olimpiade di Perancis. Tahu ya? Apa yang terjadi? Tahu? Itu penghujatan Tuhan gila-gilaan. Dulu belum lama hari transgender oleh presiden yang sekarang ini yang mengundurkan diri ini, dia jadikan hari transgender pada hari apa? Paskah, saudara. Sedih nggak? Hari Paskah dijadikan hari transgender. Itu penghinaan sama, padahal aku orang Kristen, Katolik toh. Olimpiade 2024 ini, saya betul lihat, saya bingung. Penyanyi yang ditampilkan tiga-tiganya, kalau nggak salah tiga yang terkenal. Celine Dion, Lady Gaga, Taylor Swift, betul? Siapa itu? Semua kan alatnya mereka. Semua. Oh, Lady Gaga itu kalau pakai darah, pakai daging, pokoknya kuasa gelap. Taylor Swift udah terang-terangan. Celine Dion tuh saya bingung. Waktu dia masih muda, dia nyanyi lagu rohani loh. Tapi kemarin sebenarnya dia harusnya udah mati. Dia udah begini, mukanya udah jahat, nggak bisa nyanyi, udah hampir mati. Kok tiba-tiba Olimpiade dia bisa bangkit? Aku juga bingung.
Lalu aku bertanya sama Tuhan, Tuhan, Celine Dion ini kan dari kecil anak Tuhan, bos. Dia nyanyi sama saudaranya lagu rohani. Kenapa bisa jadi gini? Kok Tuhan nggak sayang? Akhirnya saya ditunjukkan satu video, rupanya dia sudah berubah. Dia bikin satu klip video, isinya bayi-bayi. Jadi satu ruang bayi-bayi ya. Dia iklan dia datang ke itu, dia bawa pasir setan. Dalam ibarat itu, dia tiup pasir setan itu, sehingga pasir setan itu menyebar ke si anak-anak itu. Dan anak-anak itu dalam cerita video itu berubah gendernya, tidak ada gender. Itu kuasa gelap. Nah, sejak itu dia makanya sakit, suaranya hilang, sampai, wah, saya pikir dia sudah lewat. Tapi entahlah, dengan kuasa gelap, karena demi Olimpiade ini dia disembuhkan sebentar, gimana sih, nggak ngerti, dia bisa tampil lagi. Jadi jangan main-main sama kuasa Tuhan. Ya, itu pilihan. Ya, mereka boleh hari ini kelihatan hebat, tapi lihat nanti. Lebih baik kita sekarang diproses Tuhan, betul? Ya, broken before kita di-bless is okay. Kita ditegur oleh orang benar, hamba Tuhan yang beri negor, kita, that's kindness, that's excellent oil. Jangan kita menolak. Memang kita harus dibentuk. Memang kita harus mengosongkan diri supaya Yesus yang terbesar. Memang kita is nothing kok. Gitu. Nah, kalau kita tidak punya kehidupan seperti itu, maka seperti pemimpin pujian itu. Begitu dia memuji Tuhan, orang sakit, nggak usah tunggu hamba Tuhannya sembuh. Jadi worship leader pun bisa powerful. Ya, siapapun saudara bisa powerful. Ya, pakai keempat resep ini. Hidup saudara akan diubahkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir tengah ibadah kami. Kau mengajar kami untuk memiliki unsur-unsur bahan-bahan yang begitu luar biasa, agar dalam kehidupan kami akan mengalir satu kehidupan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan urapan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak mengharapkan perkara-perkara rohani secara instan, tapi biarlah hidup kami dibentuk, diisi oleh doa dan pujian. Biarlah hidup kami Tuhan terus Engkau proses. Setiap hardikan, setiap pukulan yang datang dari orang yang benar, itu merupakan minyak yang terbaik. Dan biarlah kepala kami terus diurapi dengan kuasa yang maha tinggi. Pelayanan kami semakin diberkati, bukan karena kami yang hebat, tapi Yesus yang tolong, Yesus yang pimpin, Yesus yang berkuat atas hidup kami, Yesus yang menjadi kepala di gereja ini. Sehingga pelayanan ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat. Biarlah gereja ini boleh mengutus merpati-merpati yang cantik, yang memancarkan Roh Kudus, sehingga setiap suara yang disampaikan akan membawa kabar yang baik tentang Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai penolong yang ajaib. Terus beracara di gereja ini ya Tuhan, terus pimpin gereja ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Kita yang percaya, kita yang sudah diberkati kebaikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih.